Sampai hari ini orang Israel tetap memuliakan Nabi Musa. Nasrani mengakui Nabi Musa. Dan Islam mengakui Nabi Musa. Kadang yang membuat seseorang hancur bukan ujiannya, tapi karena dia kehilangan tempat bergantung. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi sesungguhnya, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Kisah yang mana? Kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang bertuhan. Nabi Nuh itu ujiannya berat sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jangan sampai kami mengalami beban yang seperti dialami Nabi Nuh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan berikan kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Amin. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang cantik indah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang enggak bagus. Setelah cerita tanaman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami kirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan cerita tanah dengan Nabi Nuh? Nggak connect, nggak relate, nggak nyambung. Ternyata Nabi Nuh bibit yang bagus. Tapi diletakkan di tanah yang tandus. Yang tumbuh pohon kaktus. Pohon kaktus dilihat nggak enak, bunganya nggak bagus, dicium hidung bengkak. Tapi kalau bunga mawar yang tumbuh di tanah yang subur, harum, semerbak, cantik, mekar, mewangi, pada akhirnya toh dia akan kuncup, kuning, dan layu. Memang perempuan bunga, dan bunga itu sifatnya pasti ada layunya. Satu-satunya bunga yang nggak layu, ya bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan nggak mau layu, akhirnya operasi. Saya nggak ada ngomong begitu. Jadi yang bertahan itu hanya yang bertuhan. Akhirnya Nabi Nuh tetap bertahan. Bahkan di antara Rasul 5 ulul azmi, Nabi Nuh yang masuk. Kenapa masuk dia dalam kategori pilihan super VVIP itu? Karena dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Habis. Kita hidup ini seperti duduk di tepi sungai, airnya lewat, dan air yang sudah lewat nggak akan kembali lagi. Sudah, habis cerita Habil. Habis. Masuk cerita Nabi Nuh dengan Kan'an, dengan istrinya. Habis. Datang lagi cerita yang baru. Orang kalau berkuasa itu luar biasa berkuasanya. Berapa lama? 400 tahun berkuasa. Saking lamanya berkuasa, apa kata dia? Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Rupanya orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, lama-lama merasa jadi Tuhan. Namanya Namruz. Berapa lama dia berkuasa? 400 tahun. Berapa kali pilkada itu? Ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Semua enggak ada yang berani membantah. Siapa yang akan menghadapi dia? Yang menghadapi dia adalah yang bertuhan. Dan itulah yang bertahan. Makanya namanya kita sebutkan. Tadi di tarawih berapa kali disebutkan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim yang bertahan menghadapi dia. Menghadapi Namruz. Ibrahim gak ada memanah Namruz. Gak ada. Nabi Ibrahim gak ada menembakkan tombak ke Namruz. Gak ada. Nabi Ibrahim gak ada mencabut pedang untuk memancung kepala Namruz. Gak ada. Bagaimana cara Allah membinasakan Namruz? Datang nyamuk. Masuk ke hidungnya. Masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya. Menggigit otaknya di dalam. Akhirnya dipukul-pukulnya kepalanya. Enggak juga, dihantukkannya ke dindingnya.
Enggak juga, diambilnya martil, pukulnya, mati. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita enggak berusaha, lalu kita enggak ada ikhtiar, lalu kita tidak menggalang persatuan, lalu kita tidak menunjukkan perasaan solidaritas kita kepada saudara kita. Jangan nanti ditanya, ente kayaknya enggak pernah mendoakan, ya udah serahkan aja sama nyamuk. Innallaha la yastahi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil. Fama fawqaha, yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Tidak malu Allah menciptakannya. Kenapa? Karena ada rahasia di sana. Apa yang lebih kecil lagi dari nyamuk? Bakteri, kuman, penyakit. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong mati karena bakteri. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini bertahan. Dan tidak hanya Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Ali keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Sarah. Menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Lalu kemudian ada seorang putri raja dari Mesir yang ditawan. Jangan katakan Hajar itu budak. Lalu budak melahirkan anak. Dia bukan budak. Dia putri raja yang tertawan. Lalu menjadi budak. Beda kalau budak asli. Dia putri raja yang tertawan. Lalu menjadi budak. Dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Itulah dia Sarah. Mengandung. Setelah Nabi Ibrahim berumur 96 tahun. Dengan doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 96 tahun. Jamaah datang, Ustadz tolong doakan saya punya anak. Sudah berapa lama kau berdoa? Baru pagi tadi. Nabi Ibrahim aja 96 tahun, dia tetap bertahan karena dia bertuhan. Apa yang terjadi? Istrinya hamil, Hajar hamil. Tapi kemudian Allah mengatakan, bawa Hajar dan anakmu yang masih kecil itu biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah, di samping Ka'bah. Dari Palestina dia berjalan ke Makkah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita nanti pergi umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di sana Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina. Hajar yang baru melahirkan anak memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau pulang ini. Dipegangnya ujung jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Allahu amaraka bihadza. Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata. Naam. Iya. Langsung Hajar melepaskan tangannya dan berkata, idzan layyudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Perempuan, anak raja, punya suami, nabi, mengandung anak kecil, melahirkan anak kecil, ditinggalkan di lembah yang tak ada tanaman, lumut pun tak ada. Karena tak pernah turun hujan, kering kerontang. Bayangkan sendiri Saudi Arabia musim panas. Jangankan kita, sendal swallow begulung macam martabak. Panasnya minta ampun. Ditinggalkan di situ. Kenapa dia bertahan di situ? Karena dia bertuhan. Apa kata dia? Yang meninggalkan kami pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Yang meninggalkan kami Ibrahim pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Lalu kenapa kami mesti khawatir? Apa yang terjadi? Persediaan air kering. Air susu
kering. Tapi dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak mengangkat tangan, ya Tuhan. Enggak. Dia tidak mengutuk nasib, kenapa aku ditinggalkan. Tidak. Dia lari ke atas bukit Sofa. Enggak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah. Enggak ada air. Sofa, Marwah, 500 meter. 500 meter Pak Ustadz. Terserah aku lah mau meter. Enggak ada air. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit orang yang sudah dewasa. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit yang berjalan. Allah kasih air dari tumit anak bayi yang baru lahir. Yang menggesekkan kakinya ke pasir. Kalau Allah mau, Allah kasih bukan dari kaki yang kokoh yang lari ke atas bukit Sofa dan Marwah. Tapi Allah kasih dari kaki yang lemah yang belum bisa berjalan. Tiba-tiba dia kembali, dia lihat air itu sudah ada. Kata dia, berkumpullah air, berkumpullah. Bahasa Arabnya zam-zam, berkumpullah. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ngumpul, kita zam-zam nanti ya. Zam-zam, berkumpullah. Akhirnya air itu berkumpul. Nabi Ibrahim itu diperkirakan hidup 1800 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2026. 1800 sampai tambah 2026 berarti banyaklah pokoknya. 3826 hampir 4000 tahun yang lalu air itu masih tetap mengalir sampai hari ini. Kenapa bertahan? Dari perempuan yang bertuhan. Nah, ternyata begitulah Allah ingin menunjukkan siapa yang bertuhan dia akan bertahan. Setelah anak remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai dia bisa berusaha, apa yang terjadi? Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, ya ibni, oh my son. Tapi kalau ya bunayya, oh buah hati belayan jiwaku, untayan kasih sayangku. Itu arti makna ya bunayya. Ya bunayya wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kalau mau mengetes anak kita itu bertuhan dan bertahan, cobalah pakai ini. Pulang dari sini nanti bilang sama dia. Ya bunayya, wahai anakku, iya papa, tadi malam aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Langsung diteleponnya Pak Kapolsek. Pak, kelihatannya ayahku udah agak lain ini ku tengok katanya. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati. Lihat jawabannya. Kalau sekedar ayah, ya abi. Tapi di atas itu yang lebih lembut. Ya abati. If'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya abati wahai ayah. If'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah. Lihat, kenapa dia bertahan? Insyaallah. Dia tidak mengatakan sembelihlah ayah, enggak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dibawanya anaknya itu ke atas bukit. Bukitnya itu nanti kalau kita berdiri di antara bukit-bukit, tempat melontar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah, mengarah ke istana raja, ada seperti kubah kecil, disitulah tempat penyembelihan Ismail. Sudah sampai pisau itu watallahu lil jabin, sudah terasa sejuknya di leher. Gimana ada rasa sejuk di leher? Nanti pulang dari sini, ambil pisau di dapur itu, letakkanlah di sini. Sudah terasa sejuk leher. Sejuk. Nanti yang
tinggal di kos-kosan sama kawan, membangunkan kawan sahur nanti gitu. Yang payah dibangunkan sahur, sahur enggak juga bangun. Bangun enggak juga. Ah, letakkan. Terasa, mak sejuk nih kata dia. Tinggal tarik sikit aja lagi. Disitulah fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor kambing kabs yang besar. Dia sudah lulus. Bapaknya lulus. Dan anaknya juga lulus. Kenapa? Karena mereka bertuhan. Sudah putus sudah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Sarah? Hajar sudah selesai. Sarah yang sudah diponis maaf mandul, enggak akan punya anak, suaminya sudah tua. Ternyata Sarah melahirkan anak. Dan jarak umur antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Jika umur Ibrahim waktu Ismail lahir 96 tahun, jarak usia Ismail dengan Ishak 13 tahun, berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ishak lahir? Lalu kemudian ternyata hamil. Ishak bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya yithak, dohika yadhaku, yithak, artinya tersenyum. Ishak itu artinya tersenyum. Kenapa tersenyum? Nabi Ibrahim tersenyum melihat perbuatan Allah terhadap dirinya. 96 tahun gak punya anak. Istri sudah diponis mandul, menikah dengan Sarah, diantarkan Hajar ke tempat yang jauh. Ternyata punya anak, senyum. Pada akhirnya setelah melihat takdir hidup kita ini, akhir-akhir ujung-ujungnya nanti kita akan tersenyum. Datang masa Musa, Musa lebih menyakitkan lagi. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa masih dalam kandungan, belum lahir, sudah ada razia. Razianya apa? Semua anak kecil sembelih hidup-hidup. Apa dosa Musa? Enggak ada dosa Nabi Musa. Tiba-tiba Fir'aun waktu itu suatu malam bermimpi, dia lihat ada anak bayi menarik mahkotanya. Besok pagi dia kumpulkan semua one team Fir. Dewan Pertimbangan Fir'aun. Kumpul semua, kumpul. Ini gawat darurat nih katanya. Ada apa Mas Pir? Tadi mohon maaf Pak Firman ya. Tadi malam aku bermimpi. Apa mimpinya? Ada anak kecil menarik mahkota aku. Datanglah dukun. Dukun ini biasanya kalau sekarang lembaga survei. Wah ini bahaya ini Pak, ini bahaya. Ini ada anak lahir ini, anak lahir ini mengancam, ini ancaman ini. Jadi gimana tindakannya? Kalau begitu semua anak yang lahir sembelih. Itu yang diceritakan di awal surat Al-Baqarah. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kira-kira udah mirip Ustadz Muzamil belum? Sikit kau bilang. Semua anak kecil disembelih. Tapi lihatlah bagaimana. Yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Yang menyelamatkan Nabi Musa. Bukan laki-laki yang gagah perkasa. Tapi makhluk yang dikatakan orang lemah tak berdaya. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. An ardi'ihi, susukan anakmu. Anak, biar supaya dia tenang, susukan. Makanya kalau membawa anak kecil naik pesawat, susukan. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti dia ditangkap tentara Fir'aun. Fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut. Wa la tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu.
wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan menjadikannya rasul kami. Dihanyutkanlah sungai Nil, sungai terpanjang dari mulai Mesir sampai ke Sudan, sampai ke lembah Victoria, menembus laut Mediterania. Disitulah dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam. Dihanyutkan. Ternyata hanyutnya ke tempat perempuan yang selama ini ingin punya anak. Dan dia merindukan anak. Enggak hamil. Lalu kemudian dia melihat ada kotak kayu. Hah? Ada kotak kayu. Dia panggil dayang-dayangnya. Ambil itu ada kotak kayu. Akhirnya dibuka, mereka buka, mereka lihat. Wow, amazing. Kaget mereka. Ada anak kecil katanya. Rupanya Allah Ta'ala ingin menyelamatkan. Dia justru hidup di rumah Fir'aun. Fir'aun yang mau membunuh dia. Di rumah Fir'aun itulah dia besar. Tapi Fir'aun udah mulai curiga. Kata Fir'aun agak lain anak nih gue tengok kata Fir'aun. Ini ku tes dulu. Lalu Fir'aun ngomonglah ke ibu Dharma wanita ini kan kata dia. Coba kita tes dulu mama. Ya kita tes. Diletakkanlah bara api sama roti. Kata Fir'aun, nanti kalau anak ini ngambil roti, berarti betul dia yang akan mengambil mahkotaku. Kita sembelih dia. Dan Nabi Ismail, Nabi Musa hampir mengambil roti karena setan mengarahkan tangannya. Tapi kemudian Allah menolong, dia mengambil bara api, terkena lidahnya sedikit. Kalau lidah kita lecet, ngomong kita kan gak jelas kan? Nah itu makanya, kawan saya Pak Ustadz lidahnya bagus gak jelas juga ngomongnya. Itu makanya doa Nabi Musa itu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam mil. Jadikan ngomorku lancar karena kena bara itu. Akhirnya apa kata Asyah, nama istrinya Asyah. Lihat. Dugaanmu salah kan? Dia ngambil bara? Iya. Kata Fir'aun. Akhirnya dia besar di situ. Tapi Allah ingin keluarkan dia. Allah cuman ingin dia besar di situ. Tapi Allah dia tidak ingin bertahan sampai tua di situ. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia? Ustaz kalau ngomong janganlah kuat-kuat. Jantung kami enggak kuat. Ya, aku bisa bicara lembut. Allah ingin mengeluarkan dia dari situ. Bagaimana cara Allah mengeluarkannya? Maka dikeluarkan Allah SWT dari situ dengan cara tiba-tiba ada dua orang yaqtatilani kelahi. Fawakazahu Musa. Nabi Musa mau melerai. Kata Musa jangan kelahi ya, jangan kelahi. Rupanya tertinju oleh Nabi Musa. Tuh mati. Mati. Orang kita aku tinju kau mati nanti. Enggak mati. Nabi Musa tertinju dikit aja mati. Akhirnya rupanya itu hanya skenario Allah supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Akhirnya dia keluar, berdirilah dia di tengah gurun pasir di bawah pohon. Yang di situ ada orang ngantri panjang, ngantri. Kenapa mereka ngantri? Rupanya mau ngambil air. Sumurnya ketutupan batu yang bergelinding dari atas bukit menutup pintu sumur. Sehingga ngambil, datang Nabi Musa. Ada apa ini? Ini ketutup pintu, didorong sana Nabi Musa batu. Batu ini sudah didorong 30 orang gak bergerak. Didorong Nabi Musa bergeser. Pantasan sekali pukul mati. Tenaga 30 orang. Dia orang. Nah kata mereka, karena kau yang bisa mendorong silakan kau ngambil air duluan. Bukan aku kata Nabi Musa. Ladies first. Ternyata di situ ada perempuan yang lagi ngantri. Nah, perempuan inilah yang ngambil air. Akhirnya perempuan ini bertanya, kamu dari mana mau kemana? Tinggalnya di mana? Nah, akhirnya rupanya ini anak Syuaib. Kata dia saya nggak punya tempat tinggal. Oh kalau gitu bapak saya juga lagi mau mencari pekerja. Akhirnya dibawalah. Dan kebetulan anak Nabi Syuaib ini menjunjung air di atas kepalanya.
Nabi Musa di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang sehingga mohon maaf nampak lekuk tubuhnya. Biasa orang kalau angin kencang kan bertiup. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang nggak ada angin pun nampak lekuknya. Lalu kemudian kata Nabi Musa, anak Syuaib, ya kamu di belakang biar aku yang ke depan. Kenapa dia bertahan? Dia bertuhan. Mereka terus sampai ke Syuaib. Sampai ke Syuaib, apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah mau cari pekerja kan? Iya. Inna khaira man ista'jarta. Kalau mau cari pekerja sifatnya dua ya. Yang pertama al-qawiyu, orangnya kuat. Al-amin, orangnya amanah. Mana orangnya? Inilah dia orangnya. Kata ayahnya, udah berapa lama kau kenal dia? Berapa lama kau kenal? Waktu KKN kemarin. Kata ayahnya. Ayah, aku nggak ada kenalan sama dia. Aku nggak ada pacaran sama dia. Terus bagaimana kau tahu? Tadi kami ngantri mau ngambil air. Itu sumur tertutup batu. 30 orang nggak bisa nggeser. Dia nggeser sendiri. Disitulah aku tahu dia kuat. Oh. Terus dari mana kau tahu dia amanah? Tadi aku berjalan di depan, tiba-tiba dia suruh aku ke belakang karena dia tidak mau melihat lekuk tubuh kami ditiup angin. Jadi kenalan dengan laki-laki itu enggak perlu sampai 5 tahun pacaran untuk mengetahui sifatnya. Cukup sekali berjalanan cari tempat sumur yang ada batunya, suruh dia geser. Bisa dia geser, bilang sama dia, kau lulus fit and proper test. Ini sampai kenalan 5 tahun. Apa ini? 5 tahun nggak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak makan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Ngaku lagi. Akhirnya dipekerjakan, lihat dia. Kata Syuaib, perempuan dengan laki-laki yang baik tidak boleh dipisahkan, maka kalian mesti dipersatukan. Tapi maharnya samania hijaj. Kau nikah dengan anakku, maharnya 8 musim mengembala kambing. 8 musim itu artinya 8 tahun. Digenapkan Nabi Musa menjadi 10 tahun. Enggak ada satupun ayat Al-Quran bercerita tentang cantiknya anak Syuaib. Enggak ada. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang anak Syuaib cuma 1 ayat. Bagaimana? Tamshi ala istihya, berjalan dengan sifat malu-malu. Ternyata kalau ada perempuan yang menjaga malu, perempuan yang menjaga kemaluan, perempuan yang memiliki sifat malu, maka dia layak untuk dipinang dengan mahar 10 tahun menjaga kambing bapaknya. Sekarang banyak orang cantik tapi tak tahu, bukan kata saya. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda ini semua insya Allah. Ustadz kok mengatakan mudah-mudahan Allah menjaga anak muda? Kalau orang tua nggak perlu dijaga. Malaikat maut udah dekat. Jangan gitulah Pak Ustadz. Ini kami kan nggak muda semua, ada juga orang tua. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Kalaupun ada, itu hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Kenapa Allah buat dia 8 tahun mengembala kambing disempurnakan 10 tahun? Karena untuk jadi pemimpin mesti sabar seperti orang mengembala kambing. Mengembala kambing, kalau kambingnya 30 berangkat, pulangnya juga mesti 30. Kalau di situ ada kambing jantan, kambing betina, kambing kurus, kambing gemuk, kambing hamil, maka semuanya mesti selamat. Maka mestinya menjadi pemimpin, presiden, bupati, gubernur, wali kota, DPR, DPRD, DPD, mesti fit and proper testnya disuruh gembala kambing. Mengembala, menjaga, kesabaran, mengayomi, melindungi. 30 ekor kambing ini jangan sampai ada yang diterkam serigala. Jangan sampai ada dimakan oleh binatang buas. Begitulah cara setelah dia siap, barulah Allah mengatakan kepada dia,
idhab ila Fir'aun. Pergi hadapi Fir'aun. Innahu tagha. Dia sudah melampaui batas. Wahai Musa, pergilah engkau menghadapi Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Tapi katanya Pak Ustadz yang bertahan itu cuma bertuhan. Ya, Nabi Musa bertahan. Tapi Fir'aun bertahan juga. Mana bertahan? Mati dia tenggelam di Laut Merah. Tapi Nabi Musa meninggal juga Pak Ustadz. Makanya definisinya bukan berarti bertahan itu enggak mati. Sama-sama meninggal. Tapi Fir'aun matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan Nabi Musa dikenang sepanjang zaman. Sampai hari ini orang Israel tetap memuliakan Nabi Musa. Nasrani mengakui Nabi Musa. Dan Islam mengakui Nabi Musa. Berapa orang di Indonesia ini yang namanya Musa? Coba survei. Begitulah banyaknya. Lalu kemudian Fir'aun itu sengaja diabadikan Allah. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Tidak dimakan cacing tanah. Ya tapi parau-parau yang lain juga banyak yang mati Pak Ustadz. Yang dimumi. Yang enggak dimakan cacing tanah, enggak busuk. Terus bagaimana cara membedakan? Ini parau. Yang mana parau yang ketemu dengan Nabi Musa itu yang mana? Yang di dalam paru-parunya ada garam. Yang lain enggak ada garam. Kenapa di dalam parunya ada garam? Karena tersedak air Laut Merah. Waktu dia tenggelam di Laut Merah itu tersedak. Kita kalau minum tersedak air sakit enggak? Lebih sakit lagi kalau tersedak air garam. Mau merasakan gimana sakitnya mati Fir'aun? Nanti sahur ambil air garam. Masukkan ke dalam. Perih sakit minta ampun. Namrus mati karena nyamuk. Fir'aun mati karena Laut Merah. Air menyelamatkan Musa. Air menenggelamkan Fir'aun. Tenggelam. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Musa bertahan? Karena dia bertuhan. Sedangkan Fir'aun apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan ujiannya yang membuat kita hancur, tapi saat kita jauh dari Tuhan. Karena yang tetap bersamanya akan tetap bertahan.